Scene dimulai dengan tim Satgas dari ATK yang berupaya membujuk target mereka untuk menyerahkan diri. Namun, orang tersebut menolak dan mengancam akan melakukan bom bunuh diri. Pihak ATK kemudian mencoba menghubungi temannya yang bernama Kill. Meskipun Kill telah berusaha membujuk pria itu, ia tidak memaksanya dan memberi kesempatan kepada temannya untuk memilih jalan yang diinginkannya. Akhirnya, pria itu memutuskan untuk meledakkan rumahnya beserta isinya. Di sisi lain, dua orang yang sedang menikmati kopi di pinggir jalan kembali melihat kuda putih yang pernah mereka lihat sebelumnya. Salah satu barista menjelaskan bahwa kuda itu milik orang pilot yang sering dibiarkan berkeliaran. Tak lama kemudian, Dwight dijemput oleh Tyson untuk mengantarkannya melakukan tes mengemudi agar ia bisa mendapatkan SIM-nya. Dalam perjalanan, Tyson bertanya bagaimana menurut Dwight tentang masa depannya dalam 5 tahun ke depan. Ia penasaran apakah Tyson bisa menjadi seorang komandan gangster atau sejenisnya. Dwight mendengar impian tersebut, menasehati Tyson bahwa meskipun ia bukan anggota pramuka, cita-cita seperti itu tidaklah baik untuk dipikirkan. Setelah itu, Dwight meminta Tyson untuk kembali menyetir. Mereka menuju toko milik Body untuk membawakan sebotol minuman. Karena Body sedang mengadakan pesta, saat Dwight memberikan sebotol Barolo, ia melihat seorang pria tak sadarkan diri setelah menghisap sebuah balon. Tyson bertanya tentang apa yang dilakukan pria itu dan Body menjelaskan bahwa itu adalah nitrogen oksida yang bisa disebut nitrous. Hal baru ini membuat Dwight penasaran dengan sistem penjualan gas tersebut. Body menjelaskan bahwa ia menjual balon nitrous seharga $5 setiap satuannya, sedangkan di festival musik Ogalaland harganya $10. Body hanya bisa menjual 350 balon dari nitrogen tersebut. Dengan informasi tersebut, Dwight mengajak Mitch berdiskusi tentang nitrous dan potensi keuntungan yang bisa diraih hingga $100.000 Amerika. Setelah berbicara dengan Mitch, Dwight kembali dijemput oleh Tyson karena ia harus segera melakukan tes mengemudi yang akan diawasi oleh seorang pengawas. Selama di perjalanan, pengawas bertanya apakah ini adalah pertama kali Dwight belajar mengemudi. Dwight merasa diremehkan dan mengaku bahwa ia selalu mengemudi. Akan tetapi baru pindah dari New York sehingga perlu SIM di kota Tulsa. Semua tampak berjalan lancar hingga tiba-tiba mereka diserang oleh seorang pria yang hendak menembak mereka. Beruntung, Dwight memiliki kecepatan tinggi sehingga berhasil menghindar meskipun pengawas terkena sedikit tembakan di kepalanya. Kesal dengan penyerangan mendadak itu, ia langsung berusaha untuk mengejar pelaku. Mereka terlibat dalam aksi kejar-mengejar hingga Dwight benar-benar memiliki dendam kepadanya. Sayang sekali, saat itu sang pelaku berhasil melarikan diri meskipun Dwight berhasil menabraknya, karena mobil yang pelakunya kendarai jauh lebih kecil daripada yang dimiliki Dwight. Setelah sang pelaku berhasil melarikan diri, tak lama kemudian polisi datang untuk memeriksa apa yang terjadi hingga pada akhirnya Dwight pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Dwight mengaku ia beserta sang pengawas diserang oleh orang yang tak dikenalnya yang berusaha untuk membunuh mereka dan polisi tahu siapa itu Dwight. Maka dari itu mereka justru bertanya apakah Dwight terlibat dalam suatu masalah sehingga ada seseorang yang ingin membunuhnya. Dwight menjelaskan ia hanyalah seorang mantan jenderal mafia dan dirinya tak pernah lagi berurusan dengan semua hal mengenai dunia pergangsteran. Namun, tetap saja para polisi itu yakin jika Dwight adalah seorang yang diincar oleh pelaku tersebut. Ketika Dwight masih di pojokan dan ternyata Stacy datang untuk membantunya sebagai anggota ATF, ia juga mempersilahkan Dwight untuk pergi karena dirinya tidak bersalah. Kemudian mereka memutuskan untuk mengadakan makan malam. Mereka berbincang cukup lama, bahkan Stacy menceritakan pengalaman kerjanya kepada Dwight, di mana hari ini adalah hari yang cukup berat baginya, karena ia berurusan dengan seorang pria yang memiliki sebuah bom. Ia juga menceritakan bagaimana dirinya bisa berakhir di Tulsa, semua karena perintah atasannya dahulu. Ia pernah bekerja di bea cukai sebelum kejadian 9/11 terjadi. Seperti yang bisa kalian tebak, akan seperti apa endingnya? Ya, mereka memutuskan untuk tidur bersama setelah melewati malam yang cukup menyenangkan.
Lalu Stasi berpamitan karena ia harus kembali bekerja, dan Dweck memintanya untuk mengabarinya jika Stasi telah mengetahui siapa orang yang berusaha untuk membunuhnya. Kemudian Dweck tiba-tiba mendapat telepon dari Chiki yang mendapat kabar bahwa Dweck tertembak. Awalnya ia mengira itu semua adalah ulah dari Finch dan langsung menuduhnya, tetapi Chiki tak terima dengan tuduhan itu. Ia menjawab jika Finch telah berhasil dikendalikan dan ia tak lagi memiliki dendam terhadap Dweck. Itulah alasannya ia bertanya terkait apa sebenarnya yang terjadi karena tak mungkin bagi dirinya memutus hubungan pertemanan mereka berdua. Karena Dweck adalah mesin pencetak uang keluarga mafia ayahnya. Dweck bertanya tak mau menceritakan hal itu. Ia langsung menutup telepon setelah Chiki mengatakan jika Dweck memiliki 9 nyawa seperti layaknya seekor kucing. Di kantor ITF, Stasi kembali memeriksa World Trip, ketua geng motor dari Black Mac Hadam. Dan ternyata mereka masih memeriksa keterkaitan geng motor itu dengan kematian dari Pai. Lalu scene pindah pada Dweck yang ternyata menjenguk Paul, pengawasnya yang sedang berbaring di rumah sakit. Maksud serta tujuan Dweck menghampiri Paul hanya untuk memberikan bunga serta memberinya uang agar Paul mau membantunya menceritakan plat nomor dari mobil yang telah berusaha untuk membunuh mereka berdua. Paul awalnya kebingungan karena seharusnya ini semua dilakukan oleh polisi. Akan tetapi Dweck lebih mempercayai Paul untuk melakukannya. Setelah menjenguk Paul, Dweck bertemu dengan Tyson. Mereka membicarakan mengenai pesangon yang hendak diberikan oleh Dweck padanya. Karena menurut Dweck sudah sepantasnya Tyson berakhir sebagai sopir. Ia tak mau Tyson mengambil resiko terlalu tinggi. Ia juga bisa melihat mobilnya dipenuhi oleh lubang akibat peluru. Namun, ternyata Tyson menolak untuk resign. Ia tak peduli dengan semua resiko itu. Dirinya bukanlah lagi anak kecil yang harus takut akan ancaman. Mendengar loyalitas yang Tyson berikan padanya membuat Dweck terharu, lalu ia menyuruhnya untuk membelikannya sebuah mobil. Dengan syarat, ia mau lagi menggunakan navigator berwarna hitam dan juga ingin mobil gratis. Terlihat Stasi ternyata kembali menghampiri kediaman Pike untuk sekedar mencari apa yang biasa ia dapatkan. Ketika keluar dari mobil, Stasi justru melihat seekor anjing yang terlihat ketakutan, sehingga membuatnya memutuskan untuk membawa anjing itu pergi. Kembali kepada Tyson dan Dweck dari informasi mengenai sebuah mobil terbakar yang diduga adalah dalang di balik percobaan pembunuhan terhadap Dweck. Ketika mereka memeriksanya, Baik menemukan sebuah inisial FR dan ketika Tyson memeriksanya, ternyata inisial itu berasal dari sebuah pacuan kuda. Lantas, Dweck langsung menyuruh Tyson untuk pulang terlebih dahulu. Selebihnya akan mengurus ini. Ketika Dweck tiba di pacuan kuda, ia bisa melihat banyak orang yang sedang melakukan kegiatan aktivitas sembari mengawasi mereka semua. Tiba-tiba, Dweck dihampiri oleh seorang wanita. Lantas, Dweck langsung memberikan temuannya itu. Tetapi ternyata pemilik pacuan kuda tak mengenalinya. Dan dia juga tak mau mengizinkan Dweck melakukan investasi di sekitar propertinya. Dweck paham lalu ia tak mau melanggar hukum, sehingga dirinya memutuskan untuk pergi. Sementara itu, Tyson yang masih terobsesi dengan dunia gangster sedang berdialog di hadapan cermin untuk membuat dirinya semakin percaya diri. Bagaimana cara mengatasi sebuah masalah? Ketika Dweck sedang memeriksa salah satu targetnya, ternyata Stasi menelpon. Ia ingin memberitahu bahwa kini dirinya memiliki seekor anjing yang mungkin akan ia namai sebagai Cheng. Karena Dweck sedang fokus ke dalam permasalahannya, ia tak terlalu mendengarkan perkataan Tesi. Kini ia bisa melihat bahwa pelaku dari percobaan pembunuhan terhadapnya memiliki seorang gadis kecil.